Inter Milan dilaporkan sangat optimis bahwa Hakan Calhanoglu bisa kembali bugar untuk pertandingan Serie A melawan Bologna pada akhir pekan ini. Menurut Sky Sport Italia, yang mengantisipasi bahwa Calhanoglu dipastikan tidak akan fit untuk pertandingan melawan Genoa pada malam nanti. Calhanoglu telah melewatkan beberapa pertandingan dikarenakan mengalami cedera saat Inter mengalahkan Lecce. Mantan gelandang AC Milan tersebut tidak mengikuti sesi latihan Inter hari ini, mengingat sang pemain harus menyelesaikan program pemulihannya. Seperti diketahui, Inter akan bertandang ke Bologna pada akhir pekan ini, di mana Calhanoglu masih memiliki waktu beberapa hari lagi untuk bisa kembali bugar. Dengan demikian, Calhanoglu kemungkinan besar akan tersedia untuk pertandingan melawan Bologna. Kemudian pertanyaannya adalah apakah sang gelandang siap menjadi starter di pertandingan itu atau tidak. Mengingat Inter akan menjalani laga penting menghadapi Atletico Madrid di UCL pada laga berikutnya, maka pertandingan melawan Bologna akan menjadi prioritas bagi Calhanoglu untuk kembali pada kebugaran sepenuhnya. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi akan menurunkan tim terkuatnya untuk menjamu Genoa setelah Juventus kehilangan poin saat menghadapi Napoli malam tadi. Menurut Sky Sport Italia, Inter bisa memperlebar jarak 15 poin di puncak klasemen jika mereka mampu mengalahkan Genoa pada malam nanti. Oleh sebab itu, Inzaghi bertekad untuk meraih 3 poin saat menghadapi Genoa, guna selangkah lebih dekat menuju bintang kedua yang sangat dinantikan. Sang pelatih siap menurunkan starting 11 terkuatnya meskipun tidak bisa mengandalkan beberapa pemain kuncinya seperti Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu dan Alessandro Bastoni. Thuram sejatinya sudah pulih dari cedera, namun bukan berarti sang striker siap langsung dimasukkan ke starting 11. Inter ingin secara bertahap memasukkan Thuram kembali ke dalam skuad untuk mengantisipasi leg kedua menghadapi Atletico Madrid di babak 16 besar Liga Champions pada akhir bulan ini. Dengan demikian, Thuram akan digantikan oleh Alexis Sanchez yang siap berduet dengan Lautaro Martinez di starting 11 Inter. Laporan juga menjelaskan bahwa Carlos Augusto dan Denzel Dumfries akan diturunkan dari menit pertama dalam menghadapi Genoa. Augusto akan bermain di sisi kiri formasi 3 back Inter untuk menggantikan Alessandro Bastoni yang terkena skorsing. Sedangkan Dumfries siap menggantikan Matteo Darmian yang telah menjadi starter ketika menghadapi Atalanta pada tengah pekan lalu. Pemilik Inter Milan, Suning Group ingin membangun sebuah dinasti di klub, dan akan mengunci masa depan pelatih Simone Inzaghi beserta para pemain bintang mereka. Menurut FC Internews, Suning bertekad untuk terus menjadi pemilik yang siap membawa Inter meraih kejayaan, baik di Italia maupun di Eropa. Suning saat ini hanya tinggal menunggu waktu sebelum mengonfirmasi bahwa mereka akan tetap memimpin klub. Perusahaan asal Tiongkok tersebut tampaknya hampir mencapai kesepakatan dengan Oaktree Capital terkait perpanjangan batas waktu pembayaran hutang. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah finansial telah melanda Inter di bawah kepemilikan Suning yang menyebabkan mereka menjual pemain bintang dan menggantinya dengan pemain murah. Namun sebelum pandemi merebak, Suning sejatinya mempunyai visi yang besar serta sangat berambisi dalam melakukan pembelian pemain. Dan sekarang, seiring semakin stabilnya kondisi finansial maka sang pemilik ingin mengembalikan Inter ke jalur yang benar. Oleh sebab itu, Suning ingin Simone Inzaghi terus memimpin timnya untuk menciptakan dinasti baru di Inter. Inzaghi saat ini sedang berada dalam periode emas, dengan membuktikan bahwa klub telah membuat keputusan yang tepat untuk merekrutnya sebagai pengganti Antonio Conte. Kontrak Inzaghi masih berlaku hingga akhir Juni 2025, tetapi Inter telah siap memperpanjang masa baktinya hingga Juni 2027. Selain itu, tidak akan ada lagi penjualan pemain bintang di jendela transfer berikutnya yang bisa menimbulkan trauma bagi sang pelatih dan para penggemar. Tentu saja akan ada transfer masuk dan keluar, namun para pemain yang menjadi tulang punggung dalam tim harus tetap berada di skuad setidaknya selama beberapa tahun ke depan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah mengukir sejarah dengan menjadi pelatih yang meraih kemenangan terbanyak dari 300 pertandingan di Serie A. Seperti dilansir FC Internews, Inzaghi akan melakoni laga Serie A ke-300 di sepanjang karirnya sebagai pelatih ketika menghadapi Genoa.
Inzaghi pertama kali melakukan debutnya sebagai pelatih di Serie A pada bulan April 2016 bersama Lazio. Pelatih asal Italia tersebut melakoni 197 pertandingan Serie A bersama Bianco Celesti, dan kemudian pindah ke Inter pada tahun 2021 untuk menggantikan Antonio Conte. Allenatore berusia 47 tahun itu kini memasuki musim ketiganya bersama Inter, dan belum ada tanda-tanda masa kerjanya akan berakhir dalam waktu dekat. Seperti diketahui, di musim ini Inzaghi sedang berada di jalur untuk meraih gelar Scudetto pertamanya sebagai pelatih. Rentetan kemenangan yang diraih Inter telah membuat Inzaghi menambah jumlah total kemenangannya di kasta tertinggi Italia menjadi 178 kemenangan. Inzaghi meraih kemenangan terbanyak dalam 300 pertandingan dibandingkan pelatih lain dalam sejarah Serie A. Catatan tersebut ia torehkan bahkan sebelum dirinya secara resmi mencapai 300 pertandingan ketika melawan Genoa. Carlo Ancelotti berada di urutan kedua dengan 172 kemenangan, sementara Max Allegri ada di posisi ketiga dengan mencatatkan 171 kemenangan dalam 300 pertandingan di Serie A. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez telah menunjukkan kelemahan terbesarnya saat kemenangan atas Atalanta pada pekan lalu. Menurut FC Internews, yang mencatat bahwa kelemahan El Toro dari titik penalti sangat terlihat ketika menghadapi pasukan Gianpiero Gasperini. Seperti diketahui, Lautaro memang menunjukkan banyak aspek positif di laga tersebut, terutama dengan torehan satu golnya ke gawang Atalanta. Selain itu, sang kapten selalu menjadi kunci di jantung serangan Inter dengan pergerakan dan permainan link up yang ia tunjukkan. Namun El Toro juga melakukan satu kesalahan di laga tersebut dengan kegagalannya mengeksekusi penalti. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru bagi El Toro, di mana sang striker telah 8 kali mengalami kegagalan dari 22 kesempatan bersama Inter. Oleh karena itu, bukanlah sebuah misteri besar mengapa Hakan Calhanoglu menjadi pilihan pertama sebagai eksekutor dari titik putih. Kegagalan penalti El Toro saat menghadapi Atalanta memang tidak berpengaruh besar, mengingat Di Marco berhasil memanfaatkan bola rebound tersebut menjadi gol. Namun bagi El Toro sendiri, hal itu bisa menjadi tren yang bermasalah. Sang kapten ingin menyamai atau melampaui rekor 36 gol milik Ciro Immobile dan Gonzalo Higuain dalam satu musim Serie A. Akan tetapi, efisiensi klinis tentu saja dapat menjadi faktor yang membuat perbedaan dalam hal ini. Inter Milan dilaporkan bisa menawarkan gelandang Gaetano Oristanio menjadi bagian dari kesepakatan untuk kiper Monza Michele Di Gregorio. Menurut Calciomercato.com, yang mengantisipasi bahwa Monza menginginkan setidaknya 20 juta euro untuk sang kiper, tetapi tawaran pemain beserta uang tunai dapat memikat mereka. Seperti diketahui, Inter sedang mengincar Di Gregorio untuk diproyeksikan sebagai suksesor Jan Sommer dalam jangka panjang. Namun, masalah harga sang kiper telah menjadi rintangan besar bagi La Beniamata. Inter menjual Di Gregorio ke Monza secara permanen pada tahun 2022, tetapi mereka tidak memiliki opsi pembelian kembali dalam kesepakatan tersebut. Penampilan mengesankan Di Gregorio di Serie A membuat banderol harganya meningkat secara signifikan, di mana Monza mengharapkan tidak kurang dari 20 juta euro sebagai biaya transfer untuk sang kiper. Namun laporan mencatat bahwa Inter bisa menjajaki kemungkinan tawaran uang tunai plus pemain untuk mendapatkan Di Gregorio. Monza telah memiliki kebiasaan mendatangkan pemain muda dan mengembangkannya selama beberapa musim terakhir. Dengan demikian, mereka tentu terbuka untuk merekrut salah satu talenta muda Inter. Laporan menjelaskan bahwa Oristanio menjadi pemain yang akan dipertimbangkan La Beniamata. Pemain berusia 21 tahun itu saat ini sedang dipinjamkan ke Cagliari dengan opsi pembelian, tetapi Inter memiliki klausul pembelian kembali jika diaktifkan. Gelandang Inter Milan, Davide Frattesi dapat kembali beraksi seperti biasa untuk menghadapi Genoa, meskipun ada kekhawatiran cedera baru-baru ini. Pemain berusia 24 tahun itu sempat menderita kontraktur otot aduktor di paha kanannya, ketika Inter menghancurkan Atalanta pada Rabu malam. Namun beruntung bagi Inter, cedera yang dialami Frattesi tampaknya tidak terlalu serius, di mana sang gelandang telah melanjutkan latihan pribadinya kemarin. Menurut Sky Sport Italia, kondisi sang pemain bahkan tidak memerlukan tes medis.
Hal ini menunjukkan bahwa sang pemain telah terhindar dari cedera dan bisa segera tersedia untuk Simone Inzaghi. Laporan mencatat, pemain internasional Italia itu bahkan bisa dipanggil untuk pertandingan melawan Genoa pada hari Senin. Inzaghi tentunya mengharapkan ketersediaan Frattesi mengingat sang pelatih belum bisa mengandalkan dua gelandang lainnya, yakni Hakan Calhanoglu dan Stefano Sensi yang masih dalam proses pemulihan. Frattesi sejatinya tidak selalu menjadi starter, namun ia mampu mengukuhkan diri sebagai pemain pengganti yang berpengaruh bagi La Beniamata. Sementara itu, dalam laporan lain Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa dua pemain kunci Inter lainnya, yakni Marcus Thuram dan Francesco Acerbi kemungkinan besar sudah kembali tersedia untuk menghadapi Genoa. Inter Milan berpeluang memecahkan rekor perolehan poin di Serie A yang dibuat Juventus pada musim 2013-2014. Dalam beberapa hari terakhir, banyak pakar dan penggemar yang mengklaim bahwa ini adalah versi terbaik Inter yang pernah mereka saksikan. Pasukan Simone Inzaghi sudah tancap gas sejak awal tahun 2024 dengan telah memenangkan 11 pertandingan di semua kompetisi. Oleh karena itu, Gazzetta dello Sport melansir bahwa Inter berpeluang memecahkan rekor poin Juventus, yang mengumpulkan 102 poin di bawah pelatih Antonio Conte. Sejauh ini belum ada klub lain yang berhasil mendekati rekor tersebut di kasta tertinggi Italia. Meskipun mencapai angka 3 digit tampak seperti utopia pada beberapa bulan lalu, namun Inter kini memiliki peluang jika mampu mempertahankan performa fantastis mereka. Laporan mencatat, Juventus mengoleksi 69 poin setelah 26 pekan pada saat memecahkan rekor tersebut, sama seperti yang diraih Inter saat ini. Dengan demikian, kita akan lihat apakah pasukan Inzaghi dapat mempertahankan performa mereka di tengah jadwal yang padat. Namun dan bagaimanapun, banyak yang memperkirakan Inter akan mengalihkan fokus ke Eropa setelah gelar Scudetto sudah dalam genggaman. Sementara dalam catatan lain, Gazzetta juga mengungkapkan bahwa Inzaghi telah mengukir sejarah sebagai pelatih Inter pertama, yang mencatatkan rata-rata 2,17 poin per laga. Allenatore asal Italia tersebut bergabung dengan Inter pada musim panas 2021, dan kini telah melakoni 145 pertandingan untuk La Beniamata. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi berniat bertahan di klub dan meminta syarat untuk memperbarui kontraknya. Seperti diketahui, pelatih asal Italia itu direkrut Inter pada tahun 2021 sebagai pengganti Antonio Conte. Meskipun segala sesuatunya tidak selalu berjalan mulus bagi Inzaghi, namun kini dirinya telah menjadi salah satu pelatih paling diincar di Eropa. Inzaghi telah membimbing Inter menjadi salah satu tim yang disegani di Eropa untuk saat ini, dan juga berhasil meraih sejumlah trofi domestik hingga melaju ke final Liga Champions. Oleh karena itu, sang pelatih mulai dilirik sejumlah klub papan atas di Eropa, terutama dari Premier League. Hal tersebut tentu saja membuat Inter berupaya memperbarui kontraknya demi memagarinya dari klub lain. Menurut FC Internews, Inzaghi juga sangat ingin bertahan di Appiano Gentile meskipun ada minat dari klub-klub Inggris, seperti The Blues, Chelsea dan Manchester United. Namun ada beberapa persyaratan yang diajukan oleh Inzaghi agar bersedia menandatangani kontrak baru dengan La Beniamata. Sang pelatih meminta perpanjangan berdurasi 2 tahun yang akan mengikatnya hingga tahun 2027 secara keseluruhan. Selain itu, mantan Allenatore Lazio tersebut juga meminta pengakuan yang lebih baik terhadap para stafnya. Inzaghi merasa bahwa rekan-rekan teknisnya telah diperlakukan secara tidak adil ketika Inter meraih hasil buruk pada musim lalu. Kemudian yang terakhir, Inzaghi meminta kepada pemilik Inter untuk mempertahankan para pemain kuncinya pada musim depan. Berkat membaiknya keuangan klub, maka sang pelatih mengharapkan situasi yang tidak terlalu menimbulkan trauma pada jendela transfer mendatang. Mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti melontarkan banyak pujian untuk Simone Inzaghi dan pasukannya setelah menjalani kampanye yang luar biasa. Seperti yang dilaporkan hari ini, Moratti kembali mengunjungi markas latihan Inter di Appiano Gentile untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Saat berbicara kepada Sky Sport Italia, Moratti juga menyatakan bahwa Lautaro sangat cocok masuk dalam tim peraih treble yang ia miliki. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya.
ujar Moratti seperti dilansir FC Internews. Ini adalah hari yang emosional dan tentu saja merupakan kepulangan untuk saya. Inter adalah sesuatu yang mendasar dan juga menjadi motivasi yang sangat kuat bagi kami dan juga bagi keluarga besar klub. Saya sangat menikmati Inter musim ini, karena mereka sangat kuat dan juga bermain bagus, serta sangat menyenangkan untuk disaksikan. Ini mungkin Inter terbaik yang pernah ada, namun sulit untuk membuat perbandingan. Lautaro adalah pemain hebat, dan kami juga sudah memiliki Diego Milito, sehingga El Toro mungkin bisa menjadi striker pendukung. Kemudian, sejujurnya saya tidak menyangka Inzaghi akan sebagus ini. Dia melakukannya dengan baik dan semakin berkembang. Senang rasanya memiliki Inzaghi di Inter, mengingat dirinya mampu menjaga keharmonisan tim dan membuat mereka tampil solid. Saya selalu mengatakan bahwa Inter adalah favorit Scudetto musim ini karena mereka sangat superior dan konsisten. Namun mengenai Liga Champions, saya lebih percaya tahayul karena itu lebih sulit. Tutup mantan pemilik Inter tersebut.